Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan dan nama budaya. Izin Pak Pengasuh, izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Julian Francis Syafat Marau, NPP 310995, pangkat Muda Praja, kelas F2, Prodi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah kesibukan duniawi kita masing-masing, kadang kita tak sempat memberi waktu untuk Allah, sehingga kita tak pernah tahu atau lupa bagaimana wujud kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah berlangsung sejak awal mula penciptaan. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana wujud kehadiran Allah sendiri yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama hingga pada masa kini. Yang pertama dimulai dari hubungan Allah dengan manusia pada kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa. Pada masa kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa, pelaku utamanya adalah Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah sendiri, sehingga mereka pun diusir dari Taman Eden dan mendapat hukuman dari Allah untuk berjuang sendiri demi hidup mereka. Hal ini ditulis dalam Alkitab bahwa Allah sendiri mendatangi mereka. Kedua adalah hubungan Allah dengan manusia dalam zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh ini sendiri adalah masa di mana Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat selama 100 tahun lebih sejak kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa. Namun kesempatan ini tidak dipergunakan dengan baik oleh manusia, sehingga Allah menurunkan air bah untuk menghukum manusia. Pada masa ini Allah menunjukkan wujudnya hanya melalui suara-suara dan mimpi-mimpi untuk berkomunikasi kepada Nabi Nuh. Yang ketiga adalah hubungan Allah dengan manusia dalam zaman Nabi Abraham. Pada zaman Nabi Abraham ini, Abraham dipilih Allah untuk mengemban rencana Allah yang akan datang, khususnya dalam membangun suatu bangsa yang besar yang akan mewarisi tanah perjanjian, yaitu bangsa Israel. Pada zaman itu, Allah menunjukkan wujudnya melalui suara-suara dan mimpi-mimpi serta orang lain hamba Allah untuk berkomunikasi kepada Nabi Abraham. Yang keempat adalah hubungan Allah dengan manusia dalam zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ini, Nabi Musa diutus Allah untuk menyampaikan hukum Taurat dan menuliskannya dalam 5 kitab Taurat, serta menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel dari Mesir. Pada zaman itu, Allah menunjukkan wujudnya melalui suara-suara dan mimpi-mimpi penglihatan untuk berkomunikasi kepada Nabi Musa, serta memberikan berkat kuasa, pengetahuan, dan mujizat-mujizat kepada Nabi Musa. Yang kelima adalah hubungan Allah dengan manusia pada masa sebelum pembuangan. Pada masa sebelum pembuangan ini, Allah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dalam bentuk penaklukan dan pemberian tanah Kanaan serta kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dalam periode ini, Allah membangkitkan tokoh-tokoh kepemimpinan yang dipakai sebagai sarana kelepasan, seperti hakim-hakim, imam, raja, dan nabi. Namun setelah itu, bangsa Israel mengalami kegagalan dan berbuat dosa. Israel melakukan penyembahan-penyembahan berhala dan berulang kali jatuh ke dalam dosa, hingga akhirnya mereka dibuang ke Babel. Pada masa itu, Allah menunjukkan wujudnya hanya melalui suara-suara dan mimpi-mimpi penglihatan untuk berkomunikasi kepada para nabi, serta berkat kuasa pengetahuan dan mujizat-mujizat. Yang keenam adalah hubungan Allah dengan manusia pada masa setelah pembuangan. Pada masa setelah pembuangan ini, Allah kembali mengingat akan umatnya yang ada di pengasingan, sehingga Allah mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem dan memberi mereka tugas untuk membangun bait Allah dan hidup berbakti kepada Allah menurut Taurat yang diajarkan oleh para nabi. Allah menunjukkan wujudnya hanya melalui suara-suara dan mimpi-mimpi penglihatan untuk berkomunikasi kepada para nabi serta berkat pengetahuan dan mujizat-mujizat. Yang ketujuh adalah hubungan Allah dengan manusia pada masa penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada masa penebusan inilah Allah sendiri turun ke dunia sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan dan mengajarkan hal yang baik dan benar kepada umat manusia yang kemudian menyerahkan dirinya mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Dengan begitu, umat manusia dapat terselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedelapan adalah hubungan Allah dengan manusia pada masa setelah kenaikan Yesus Kristus. Pada masa setelah kenaikan Yesus Kristus ini, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, untuk memenuhi janji Yesus, Allah kembali menunjukkan wujudnya melalui peristiwa Pentakosta, di mana Allah kembali melalui wujud lidah-lidah api yang membuat para murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yang terakhir yaitu
hubungan Allah dengan manusia setelah hari Pentakosta hingga pada masa sekarang ini. Pada masa sejak penebusan Yesus hingga pada masa kini, Allah terus bersama kita. Pada masa sekarang ini, Allah terus-menerus menunjukkan wujudnya melalui sesama kita, baik keluarga kita, teman, bahkan orang asing. Allah selalu beserta kita melalui wujud sesama umat manusia. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Allah selalu berusaha untuk terus bersama kita melalui berbagai wujud. Bahkan di saat manusia telah jatuh ke dalam dosa, melawan dan tidak taat kepada Allah, Allah selalu dapat memaafkan. Bahkan Allah rela untuk turun ke dalam dunia manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan hingga sekarang ini terus ada dalam kehidupan manusia melalui wujud sesama umat manusia. Sekian penjelasan singkat saya tentang wujud kehadiran Allah dalam sejarah perkembangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.